Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum dimulai ini kayaknya perlu pantun dulu nih ya. Cocok ya. Daun salam dicampur dengan kebab. Kebabnya nyangkut di gigi. Kalau salam belum dijawab, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, Salatul Karim, para jamaah yang berbahagia, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa bertemu lewat virtual seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, menyempurnakan ibadah Ramadan kita seperti tema pada pagi hari ini. Salawat ma'assalam senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Kanjeng Nabi yang telah memberikan teladan kepada kita semuanya, yang telah memberikan banyak waktu, tenaga, bahkan dalam kehidupan beliau segalanya diberikan untuk umatnya. Nampaknya itu menjadikan inspirasi kita pada Ramadan kali ini, dan tak terasa Bapak Ibu sekalian, mungkin 4 atau mungkin kalau 3 hari lagi, Allah mungkin 4, kita akan mengakhiri Ramadan ini. Pertanyaan terbesarnya adalah sudah seperti apa Ramadan kita pada tahun ini. Senyampang dengan itu, masih ada 3 atau 4 hari, kalau dihitung dengan hari ini, kita maksimalkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan fit untuk menyelesaikan Ramadan kita pada tahun ini. Baik jemaah sekalian, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi rezeki halal berkah. Yang masih banyak hutang, Allah segera lunasi, Allahumma amin. Yang masih bergelut dengan aktivitas yang Allah masih berikan kesempatan dengan aktivitas kita dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat salihah. Al-Fatihah. Baik, jemaah sekalian, sebelum acara lebih panjang lebar, izinkan ini ada sebuah film video yang dipersembahkan oleh teman-teman Salimah. Pada Pak Bambang, kami persilakan untuk mutar video singkat. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan dan gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan dan gemilang dalam terangnya cahaya Islam.
Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Muliakan mobil khusus pengurus IKADI Kota Pasuruan, pengurus LMI, pengurus Salimah, dan sahabat-sahabatku sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sampai hari ke-27 nih, nggih. Alhamdulillah kita masih sugeng, masih sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah nikmat-nikmat ini sampai kemudian pada saatnya kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, tanpa terasa kita saat ini sudah hampir di penghujung dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang di dalamnya ketika kita beramal saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang sangat dirindukan oleh semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah tinggal beberapa hari lagi. Wallahu a'lam, apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan di tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya. Tentu saja di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini harus kita upayakan untuk sungguh-sungguh dioptimalkan. Karena penentu dari setiap amal itu ada di penghujungnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu bil khawatim, sangat ditentukan oleh bagian penghujungnya, bagian penutupnya. Al-Hafidz Ibnu Rajab juga beliau mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan ini qad azama 'ala rahil, akan segera pergi. Walam yabqa minhu illa qalil, dan tidaklah tersisa waktunya kecuali sedikit. Mohon maaf sebentar, mohon izin saya sebentar nggih. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah beliau mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala rahil, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi. Walam yabqa minhu illa qalil, dan tidaklah tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi tamam. Karena itu
Siapa saja yang telah beramal baik di dalamnya, hendaklah dia menyempurnakannya. Wa man farata falyahtamhu bil husna. Dan siapa saja yang telah menyia-nyiakannya, falyahtamhu bil husna, hendaklah ia mengakhirinya dengan yang terbaik. Ibnu Jauzi beliau juga menjelaskan, innal khayla idza syarafta nihayatal madmar bidhallat asara jahdaha litafuza bis sabak. Seekor kuda pacu maksudnya di sini, ya untuk biasanya dalam pacuan kuda itu, jika sudah berada mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Fala takun al-khail aftan minka, maka jangan sampai kuda pacuan itu lebih cerdas dari kalian. Jadi kuda pacuan itu kalau mendekati finish, mereka sungguh-sungguh mengerahkan semua tenaganya untuk meraih kemenangan. Kata Ibnu Jauzi, beliau menyampaikan, jangan sampai fala takun al-khail aftan minka. Jangan sampai kuda pacuan itu lebih cerdas dari kalian. Fa innal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh penutupnya. Fa innaka idza lam tuhsin al-istiqbal la'allaka tuhsin al-wada'. Karena itu ketika kamu termasuk orang-orang yang tidak baik dalam penyambutannya di awal-awal Ramadan, la'allaka tuhsinul wada'. Semoga kalian bisa melakukan yang terbaik saat perpisahan ini. Kemudian ulama yang lain juga menyampaikan, al-ibratu bikamalin nihayah la yankusul bidayat. Yang akan menjadi ukuran adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amal dan bukan buruknya permulaan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalaupun misalnya kita mungkin di awal-awal masih merasakan belum optimal dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, jangan putus asa. Karena pada hakikatnya setiap amal itu ditentukan oleh akhirnya. Bukan buruknya di permulaan. Bukan kurangnya di permulaan. Imam Hasan al-Basri juga mengatakan, ahsin fima baqiya yughfaru laka ma madha. Perbaikilah apa yang tersisa agar kesalahan yang telah berlalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghtanim ma baqiya fala tadri mata tadruku rahmatullah. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa, karena kalian tidak tahu kapan rahmat Allah itu akan dapat diraih. Jadi waktu kita tinggal beberapa hari lagi, ini harus kita optimalkan dengan sungguh-sungguh semua tenaga kita kerahkan
agar supaya mudah-mudahan di sisa-sisa terakhir ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyami yauma alqaka. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu, ya Allah, jadikan usia terbaikku ada di penghujungnya. Wa khaira amali khawatimahu, amal terbaikku ada di penutupnya. Wa khaira ayyami yauma alqaka fi, dan hari terbaikku ketika aku bertemu denganmu ya Rabb. Sahabat-sahabatku seiman rahimani rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan di sisa-sisa penghujung bulan Ramadan ini. Apa itu? Yang pertama, yaitu kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati, bukan menjadi beban. Dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, al-i'tiraf, mensyukuri semua nikmat-nikmat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya kenapa Rasulullah SAW bisa bertahan, berdiri lama, berjam-jam ketika sholat malam dengan meneteskan air mata sampai kemudian datang waktu subuh, sahabat Bilal mengumandangkan adzan. Demikian juga para sholihin. Kenapa mereka bisa bertahan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka menikmatinya, bukan menjadi beban. Karena pada hakikatnya sebenarnya apapun itu tergantung kepada mindset kita, cara berpikir kita. Kalau kita anggap itu ringan, nikmat, maka kita akan merasakan itu ringan dan kita akan menikmatinya. Tapi ketika kemudian kita merasakan, waduh saya capek ini seharian belum istirahat, sehingga kemudian nanti malam sudah istirahat, ya maka akan istirahat beneran. Jadi sekali lagi tergantung kepada mindset kita. Satu ketika ada seorang alim yang beliau itu tinggal di Mekkah, berazam untuk beribadah supaya nikmat. Pada waktu itu Mekkah suhunya luar biasa panas. Lalu kemudian berazam untuk beribadah di Taif. Di perjalanan bertemu dengan seorang Arab Badui yang kemudian ditanya, mau kemana? Saya mau ke Masjidil Haram, mau beribadah di sana mumpung Ramadan ini. Tapi kemudian seorang yang alim ini mengatakan, loh saya mau keluar dari Masjidil Haram, dari Mekkah, karena di sana panas sekali. Saya ingin mencari tempat yang tenang, sehingga saya kemudian bisa beribadah dengan tenang. Enggak panas bagaimana di Mekkah. Lalu kemudian orang alim ini merasa betul-betul diingatkan oleh seorang Badui ini. Loh saya ini justru ingin menghindari yang lebih panas dari yang kamu rasakan di Mekkah, yaitu panasnya api neraka.
Makanya saya akan tetap ke Masjidil Haram karena di sana beribadah di sana nilainya berlipat-lipat ganda. Akhirnya kemudian beliau menyadari betapa sebenarnya pemikiran kita, otak kita itu sangat tergantung kepada cara kita memandang sesuatu. Kalau kemudian tadi panas, tapi sebenarnya ada yang lebih panas dari itu, yaitu panasnya api neraka, dan kita menghindarinya untuk menggapai surga, maka kemudian yang panas yang di dunia ini akan tidak terasa apa-apa. Jadi sekali lagi sahabatku sekalian, yang pertama adalah yuk kita sama-sama landasi ibadah kita dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian kita bisa menikmati ibadah-ibadah ini. Khususnya di akhir-akhir Ramadan ini. Ya. Yang tadi kita berpikir apakah kita sampai kepada tahun Ramadan tahun depan? Belum tentu gitu. Maka ini yang tersisa ini ayo sudah. Meskipun mungkin kita udah capek, lelah macam-macam. Ya. Tapi tadi anggaplah inilah Ramadan yang terakhir buat kita. Gitu. Sehingga kemudian kita sungguh-sungguh untuk tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah sering kita mendengar istilah ya, ibaratnya tadi pacuan kuda atau mungkin perlombaan ya dari 3 etape. Etape yang pertama 10 pertama, kemudian etape yang kedua 10 kedua, dan ini etape yang ketiga yang terakhir yaitu udah hampir sampai finish. Maka tentu saja kita gaspol sudah. Jadi semua kekuatan, resources yang kita miliki itu harus kita arahkan betul untuk mencapai tadi finish dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Yang lain-lain itu harus mengikuti kepada ini tujuan untuk mencapai finish ini. Jangan sampai kemudian di awal-awal sudah bagus perjalanannya, di akhir-akhir kita disibukkan, mohon maaf, mungkin ibu-ibu disibukkan dengan persiapan Idul Fitri. Ya, membuat kue, atau mungkin malah habis waktunya untuk di pasar, ya, di jalanan. Bahkan naudzubillah min dzalik kalau misalnya sampai mengorbankan puasanya sendiri kemudian ditinggal untuk perpekan istilahnya ya. Gitu. Untuk menyambut Idul Fitri. Idul Fitri itu kemenangan bagi orang-orang yang menang gitu. Tapi kalau kemudian di akhir-akhir ini malah kita tinggalkan ibadah untuk mencapai kemenangan itu, kita gagal, nggak layak untuk merayakan. Makanya tadi kita harus betul-betul gaspol. Arahkan semua kekuatan, semua daya upaya, semua pikiran kita, jasad kita, jasmani kita, maliyah kita, sedekah kita, infak kita, semua kita kerahkan. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan untuk ini. Jadi amalan-amalan yang sudah kita lakukan di etape pertama, di etape kedua, dan di etape ketiga ini harus lebih kenceng lagi. Puasa kita di siang hari, kemudian tilawah Al-Quran kita, kalau sehari misalnya di etape pertama dan kedua itu 1 juz, di etape ketiga ini harus lebih dari itu. Jangan karena kesibukan yang tadi, pernak-pernik Idul Fitri, lalu kemudian malah tilawah Al-Quran kita malah tidak mencapai target. Naudzubillah min dzalik. Kemudian qiyam kita, itikaf kita, sedekah infak kita, silaturahim kita dan seterusnya, semua amal-amal soleh yang sudah kita lakukan di etape pertama dan etape kedua, di etape yang terakhir ini kita harus tadi gaspol betul-betul
dikerahkan semua tenaga yang kita miliki, resources yang kita miliki. Kemudian berikutnya adalah perbanyak istighfar, ya, dan sedekah. Perbanyak istighfar. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar dan sedekah? Umar bin Abdul Aziz, beliau salah seorang khalifah yang bahkan termasuk Khulafaur Rasyidin, ya, selain khalifah dari para generasi sahabat. Beliau menyampaikan dan menulis surat, kata Umar bin Abdul Aziz, ilal amsar, kepada pelosok negeri pada waktu beliau menjadi khalifah. Ya'muruhum bi khitami syahri Ramadan bil istighfar wa sadaqatil fitri. Beliau menulis surat ke penghujung negeri di mana di bawah wilayah beliau. Apa isi suratnya itu? Ya'muruhum, yaitu memerintahkan mereka, gubernur-gubernur di bawah kekuasaan beliau, agar supaya membuat peraturan kepada masyarakat, menghimbau rakyat bi khitami syahri Ramadan, untuk menutup bulan Ramadan itu bil istighfar, dengan memperbanyak membaca istighfar, wa sadaqatil fitri, dan yang kedua adalah dengan memperbanyak sedekah, wabil khusus zakatul fitr, zakat fitrah. Yang pertama, kenapa istighfar? Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya istighfar itu bukan hanya dilakukan, kita perbanyak lakukan ketika akhir Ramadan. Bahkan istighfar khitamul a'malis salihah. Semua amal-amal saleh itu rata-rata disunnahkan untuk kita tutup, memperbanyak istighfar. Misalnya kita sholat fardu, setelah usai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, apa yang kita baca setelah itu? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau istighfar yang lebih panjang. Qiyamul lail juga begitu. Kita qiyamul lail itu kemudian di penghujungnya menjelang subuh itu apa yang kita lakukan? Disunnahkan memperbanyak istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Wal hajj, demikian juga haji. Ketika haji kita sudah selesai itu, rukun-rukun haji sudah kita tuntaskan, apa kemudian yang perlu kita lakukan? Amalan sunnah, yaitu perbanyak istighfar. Wa yaqtumu bihil majalis, ketika kita ada pertemuan, ada pengajian, apa kemudian yang kita baca doa? Baca doa penutup majelis, isinya apa itu? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika juga Rasulullah SAW Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW masuk kota Makkah dengan damai, kemudian semua kafir Quraisy tunduk patuh dan mereka bondong-bondong masuk Islam, apa kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana dalam surat An-Nasr. Istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi perbanyak tasbih,
kemudian berbanyak hamdalah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbanyak istighfar. Jadi sahabat-sahabatku seiman rahimakumullah, yuk kita isi hari-hari kita, waktu-waktu kita, doa-doa kita. Bahkan juga sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau meyakini kalau malam inilah malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, yuhibbul afwa. Suka memberi ampunan, suka kepada orang-orang yang minta ampun. Fa'fu anni, maka maafkan hamba ya Allah. Kita sudah berusaha mungkin dari etapa pertama, etapa kedua, 10 hari pertama, 10 hari kedua. Berusaha seoptimal mungkin, bahkan kajian kita juga kemarin di pekan kedua kalau nggak salah ya. Yaitu kita pengen naik kelas gitu, puasa kita. Tapi coba kita rasakan. Saya merasakan ya Allah belum bisa naik kelas gitu. Ya. Mungkin sehari udah bisa bertahan ini mulut supaya nggak ngomongin yang hal-hal yang bisa mengurangi pahala. Ternyata ada saja yang bolongnya juga gitu. Ya Allah. Tapi ya udah ada kesungguhan dari kita. Kita sudah menutup mata kita ini untuk tidak melihat hal-hal yang maksiat, yang mengurangi nilai pahala. Tapi ada juga kadang set, nggak terasa udah. Masya Allah. Nah, demikian juga mungkin telinga kita, mungkin juga jempol-jempol kita nggak terasa kita main share dan seterusnya. Nah, hal-hal yang begini itu insya Allah dengan kita beristighfar itu akan menutupi kekurangan-kekurangan itu. Maka sekali lagi, yuk kita isi waktu-waktu kita. Ya. Kalau biasa mungkin dengan jari kita hitung nih dengan istighfar. Atau misalnya untuk supaya konsentrasi pakai tasbih, baik digital atau yang manual. Yang penting kita kesibukan kita hari-hari ini adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa-doa kita itu perbanyak doa-doa dalam rangka untuk mohon ampun kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim, dan seterusnya. Perbanyak mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan al-ghibatu tukhriqus syam. Sebagaimana kemarin juga sudah kita bahas bahwasanya ghibah dan seterusnya itu bisa membakar puasa kita. Mengurangi pahala puasa kita. Nah, beliau menyampaikan wal istighfaru yurakkuhu, dan istighfar itu bisa kemudian menutupinya. Kalau misalnya tadi ghibah atau hal-hal yang mengurangi pahala kita dalam puasa itu bisa melobangi puasa kita, mengurangi pahala kita, maka dengan beristighfar itu bisa menyempurnakan puasa kita. Faman istata'a minkum an yaji'a bisaumin murakki'un
falyaf'al. Maka barang siapa yang dia bisa ketika berpuasa, kemudian sambil tadi menutup kekurangan-kekurangannya itu, maka hendaknya dia upayakan untuk melakukannya. Itu maksudnya adalah kita perbanyak puasa, perbanyak istighfar sambil kemudian kita melakukan puasa. Kemudian Ibnul Munzir menyampaikan an-siyama junnatun minan nar malam yukhrikuha. Sesungguhnya puasa itu adalah junnah. Junnah itu adalah benteng minan nar dari api neraka. Malam yukhrikuha, selama itu tidak dilobangi tadi dengan perbuatan-perbuatan maksiat, baik disengaja maupun tidak, yang itu akan mengurangi nilai puasa kita. Wal kalamu sayyi yukhriku hadhil junnah. Dari perkataan-perkataan yang buruk itu akan melobangi benteng-benteng dari api neraka ini. Jadi sudah kita buat benteng dengan puasa dari api neraka, ternyata kemudian tadi mulut kita nggak terasa, maka kemudian ada lubang di situ. Sehingga tentu saja api nerakanya masuk gitu ke benteng itu. Kemudian penglihatan kita melihat sesuatu yang maksiat, timbul lubang lagi. Telinga kita berbuat maksiat, ada lubang lagi. Sehingga kemudian bentengnya banyak lubangnya kalau kita melakukan berbagai macam maksiat. Naudzubillah min dzalik. Nah, istighfar, kata Ibnul Munzir, beliau menyampaikan, wal istighfaru yurakki'u ma takhruqu minha. Dan istighfar yang kita lakukan, khususnya di akhir-akhir Ramadan ini, itu akan menutupi yang lubang-lubang dari itu. Jadi benteng yang udah kita buat dengan puasa, itu akan berlubang dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi insya Allah dengan kemudian kita beristighfar, senantiasa beristighfar, ya Allah, kenapa kok saya gak terasa mulut saya ini mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya. Astagfirullahaladzim, mohon ampun ya Allah. Demikian juga penglihatan kita, telinga kita, semuanya anggota badan kita. Kita mohon ampun kepada Allah SWT. Nah itu insya Allah kemudian lubang-lubang itu tertutup kembali. Istighfar itu banyak fadilahnya, banyak manfaatnya. Ya. Sebagaimana di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara." Ini Nabi Nuh menyampaikan, hendaklah kalian itu perbanyak istighfar kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Allah itu senang kepada orang yang minta ampun. Tadi, tuhibbul afwa. Yursilis sama 'alaikum midrara. Dengan kita perbanyak istighfar itu, insya Allah rezeki kita itu akan lancar. Ini digambarkan di sini. Tadi, sama langit itu akan yursilis sama 'alaikum midrara. Akan menurunkan hujannya. Ya. Hujan yang membawa rahmah. Bukan yang membawa laknah. Jadi hujan sekarang ada dua kan. Bisa jadi tadi kalau rahmat itu ya, kemudian segar, tanaman-tanaman kemudian tumbuh. Sehingga kemudian bisa berbuah dan seterusnya. Ada yang hujan tapi kemudian menyebabkan banjir. Karena bukan menumbuhkan tanaman, menghilangkan tanaman. Nah, yang dimaksud di ayat inilah yaitu hujan yang membawa rahmat, yang membawa rizki. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Insyaallah. Dan juga Allah SWT menjanjikan dengan kita berbanyak istighfar itu akan diberikan amwal. Ini bukan mal. Kalau mal itu cuma satu, ini amwal, banyak harta. Artinya enggak terbatas. Makanya kalau pengen sukses rizkinya,
ya, dimudahkan oleh Allah SWT, berbanyak istighfar. Demikian juga yang pengen banyak anak, berbanyak istighfar. Kalau misalnya saya Pak Willy pengen nambah lagi putra, banyak istighfar. Masya Allah. Ya. Yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Masya Allah. Ini yang pengen punya investasi tanah banyak ini. Masya Allah. Ya. Wa yaj'al lakum jannat. Allah akan berikan kepada kalian itu kebun-kebun. Oh. Yang biasanya banyak interaksi dengan alam ini Iwan nggih. Masya Allah. Ya. Ustaz. Ini mungkin udah banyak jannatnya ini Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Kebun-kebun yang pengen banyak kebun-kebun, banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan sungai-sungai yang itu insya Allah akan membawa keberkahan. Nah, bukan membawa banjir dari itu, apalagi longsor. Kemudian juga di samping itu istighfar itu akan menambah kekuatan kepada kita. Dan daf'ul bala, menolak bala, menolak bahaya, bencana. Kalau misalnya tadi kita ingin sehat, imun kita naik, perbanyak istighfar. Insya Allah corona jauh dari kita. Insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ta kulladzi fadlin fadlah. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang dia lisannya melazimkan istighfar, selain Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada mereka, juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan mata'an hasanah, kesenangan, kenikmatan yang baik-baik di duniawi, dan tentu saja nanti di akhirat kelak. Kemudian juga Nabi Hud juga menyampaikan, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini Nabi Hud menyampaikan kepada umatnya, wahai kaumku, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama 'alaikum midrara, tadi Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kalian hujan yang bawa rahmat. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan kalian akan diberikan tadi kekuatan, imunitas. Jadi kalau ingin kuat, ingin imun, ingin sehat, ya, termasuk juga ini insya Allah dari berbagai macam penyakit, Ustaz Sabirin, termasuk kanker, insya Allah. Berbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah SWT menyampaikan, laula astaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalau kita ingin dirahmati Allah, kalau kita ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar. Jadi rahmat Allah itu penting bagi kita, apalagi di dalam Ramadan. Kapan lagi kalau kita tidak mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di bulan Ramadan, mau di kapan lagi kita mau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wasilah untuk supaya mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah itu adalah perbanyak istighfar, apalagi tadi di bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha juga menyampaikan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sangat beruntung orang yang nanti di akhirat kelak
Di buku catatannya itu tertulis di sana istighfaran katsiran. Istighfar yang banyak. Jadi orang-orang yang berbanyak istighfar itu nanti berbahagia sekali, beruntung sekali di yaumil akhir kelak. Qala Al-Hasan rahimahullah, aktsiru minal istighfar fa innakum la tadruna mata tanazzal ar-rahmah. Imam Hasan Al-Basri juga menyampaikan, perbanyaklah kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian itu tidak tahu kapan rahmat Allah itu turun kepada kalian. Kalau misalnya tadi untuk mendapatkan rahmat Allah kita berbanyak istighfar dan insya Allah ya, mudah-mudahan ketika kita beristighfar itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Lalu apa saja bentuk istighfar? Banyak istighfar. Ada Sayyidul Istighfar. Paling tidak kita baca di pagi hari 3 kali dan di sore hari 3 kali. Kalau kita membaca Sayyidul Istighfar itu, insya Allah ya, kalau misalnya kita baca pagi 3 kali, kemudian rentang waktu pagi sampai sore kita dipanggil oleh Allah SWT, dijamin masuk surga. Tapi jaminannya itu berlaku cuma sampai sore. Makanya sore dibaca 3 kali lagi. Insya Allah kalau kita baca sore 3 kali, pagi 3 kali, maka 24 jam sewaktu-waktu Allah SWT memanggil kita, insya Allah kita husnul khatimah. Dan jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga misalnya kita baca Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu juga bagian dari istighfar. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah hamba ya Allah. Warhamna, dan berikanlah kepada hamba rahmatmu, kasih sayangmu. Wa tub alaina, dan ampunilah semua dosa-dosa hamba. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Demikian juga dalam hadis riwayat Abu Hurairah, beliau menyampaikan, ma ra'aitu ahadan aktsar an yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan, saya enggak pernah melihat yang lebih banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah, lisannya beliau selalu mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Lisan beliau selalu mengucapkan itu. Sehingga Abu Hurairah menyampaikan, saya enggak pernah melihat orang ya, yang dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi yang lebih banyak dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Demikian juga dalam Ibnu Umar, ya, beliau menyampaikan, inna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis al-wahid mi'ata marrah yaqul. Saya biasa bersama dengan Rasulullah SAW, beliau dalam satu majlis, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan 100 kali. Apa itu? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Wa tub alayya, dan aku bertaubat, mohon ampun segala dosa-dosa hamba. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau adalah penerima taubat dan Maha pengasih dan Maha penyayang. Nah ini istighfar. Jadi perbanyak istighfar. Monggo mau baca istighfar yang mana? Atau yang mudah, astagfirullah, 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 cukup, nggak apa-apa. Atau sesuai dengan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Monggo. Yang pentinglah perbanyak istighfar. Kemudian berikutnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz tadi, selain istighfar yaitu sedekah al-fitr. Jadi jangan lupa ya, ketika ini menjelang Idul Fitri nanti kita menunaikan zakat fitrah.
Ya. Zakat fitrah itu adalah merupakan kewajiban setiap orang yang hidup pada waktu begitu guru besyams ya, masuk waktu maghrib 1 Syawal itu lahir, misalnya bayi lahir, nah itu dia sudah juga harus zakat fitrah. Ini semua yang hidup mulai dari tadi terbenamnya matahari menjelang 1 Syawal sampai kemudian di Id itu sendiri, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Tapi kalau sebelum itu sudah wafat misalnya, itu tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu minimal berapa ya? 1 sok. 1 sok. 1 sok itu berapa? Kalau menurut Imam Syafi'i yaitu sekitar 2,75 kilogram. Ya. 2,75 kilogram atau di lebih ahsannya kehati-hatiannya bisa 3 kilogram. Ya. Itu. Tapi ada juga yang menyampaikan sebagaimana dalam BAS itu ya, yang resmi dari pemerintah itu 2,5 kilogram. Monggo mau menggunakan yang mana. Ya. Kemudian ahsannya menurut Imam Syafi'i ya pakai makanan daerah masing-masing. Ya, kalau kita makan nasi ya berarti beras. Kita dengan beras. Dan beras yang terbaik. Jangan sampai kita makan beras biasanya 15.000 1 kilonya. Kemudian yang dizakatkan yang lebih jelek. Ya. Jadi apa yang kita makan minimal itu sesuai dengan apa yang kita makan. Beras apa yang kita makan, ya itulah yang kita zakatkan. Kita sedekahkan, kita zakatkan fitrah kita yang terbaik. Karena tadi istighfar itu adalah menutup lubang-lubang junnah. Demikian juga zakat fitrah itu mengangkat nilai pahala saum kita untuk dilaporkan ke arsy. Jadi insya Allah dengan kemudian kita berbanyak istighfar di akhir-akhir Ramadan ini dan juga kemudian kita lakukan zakat fitrah, insya Allah itu membuat saum kita, Ramadan kita tahun ini insya Allah mudah-mudahan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian berikutnya tentu saja sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya. Supaya juga sempurna Ramadan kita tahun ini, kita harus perbanyak takbir. Ya. Menjelang Id, begitu tadi guru syams 1 Syawal, maka kemudian lisan kita ya, kalau sebelumnya tadi banyak istighfar, kemudian begitu 1 Syawal kita perbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Perbanyak takbir. Dan berikutnya tentu ya, kita sholat Idul Fitri. Nah, dan sampai kemudian tidak sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Idul Fitrinya juga lakukan dengan sempurna. Jangan habis sholat 2 rakaat langsung mencing. Ya. Tapi dengarkan dulu khutbah. Karena kesempurnaan sholat Idul Fitri itu dengan khutbah. Dengarkan khutbahnya sampai selesai, baru kemudian kita silaturahim. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan termasuk orang-orang yang haid,
Misalnya yang nifas ya, itu juga ya disunahkan untuk hadir ke tempat sholat. Tapi tentu saja kalau di masjid jangan masuk masjid, ya hanya hadir dari jauh gitu, menyaksikan, bukan ikut sholat, tapi menyaksikan orang-orang yang sedang melakukan sholat. Ya bisa diajak. Nah, dan insya Allah kita sebagaimana tahun-tahun kemarin di lingkungan pondok mengadakan sholat Idul Fitri juga tahun ini insya Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita berharap apa yang sudah kita lakukan ibadah-ibadah Ramadan, ya, tarbiyah Ramadaniyah selama 1 bulan itu kita juga laksanakan di bulan Syawal dan 11 bulan berikutnya. Ya minimal apa yang kita lakukan itu yang penting istiqomah. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, ahabbal a'malu ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang terbaik itu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha. Yang acek, yang istiqomah. Misalnya kita punya tadi udah latihan istighfar ya udah lisan kita upayakan untuk istighfar, mana-mana istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak susah kan? Sambil nyetir, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doang. Atau mungkin misalnya sholat apa sunnah, 2 rakaat sebelum subuh, ya kita laksanakan terus. Atau puasa, ini kan udah kita latihan puasa 1 bulan. Nah nanti bulan Syawal kita laksanakan selain puasa 6 hari di bulan Syawal, bisa kita laksanakan juga puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Ya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain yang insya Allah ringan, tapi tetap kita istiqomah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal soleh kita dalam bulan Ramadan dan dimudahkan untuk menuntaskan ya, Ramadan ini sampai akhir kita sebagai tadi pemenang. Ibaratnya pacuan kuda itu kita adalah juara 1 ya, sampai tuntas di finish. Dan setelah itu kita bisa juga merayakan Idul Fitri dan juga Paskah setelah itu dengan istiqomah amalan-amalan soleh dalam bulan Ramadan itu dilaksanakan di 11 bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tidak baik atau hal-hal yang khilaf, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua nanti di tahun depan, di Ramadan yang akan datang dan Ramadan berikutnya. Dan tentu saja saatnya ketika Allah SWT mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Selamat menuntaskan ibadah Ramadan dan saatnya nanti kita insya Allah semuanya mudah-mudahan menjadi pemenang semua. Ya. Dan kita merasa bergembira karena kita sudah bisa menuntaskan Ramadan tahun ini dengan sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Abdul Karim atas tausiahnya. Sampai kita merasakan betul apa yang beliau tadi jelaskan, bagaimana di akhir-akhir Ramadan benar-benar kita harus seperti lebih cepat daripada kuda pacu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi itu benar-benar buat kita teladani. Bagaimana di akhir-akhir Ramadan ini benar-benar kita
kalau ibaratnya orang itu sudah jual apa yang kita miliki gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita miliki itu benar-benar kita fight untuk kita sampaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal yang menarik dari beliau itu tadi yang beliau sampaikan. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz, mohon izin. Oke, monggo. Izin bertanya Ustaz, saya sampaikan pertama dari Ibu Siti Aminah. Afwan Ustaz mau tanya, apakah puasa sunnah Syawal itu harus dilakukan 6 hari berturut-turut atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Berturut atau boleh bolong-bolong Ustaz? Baik. Nuwun jazakallahu khairan pada Ibu Saudara Aminah. Nggih, Ibu Siti Aminah. Nggih, Ibu Siti Aminah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal soleh kita dalam bulan Ramadan dan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa bulan Syawal. Ada beberapa pendapat terkait dengan puasa bulan Syawal. Di sini kan disampaikan Sittan min Syawal, 6 hari ya, dari bulan Syawal. Nah, terkait dengan ungkapan Sittan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal ini, kemudian ulama berbeda pendapat. Ada yang menyampaikan harus berturut-turut dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Makanya kemudian di masyarakat kita ya di Pasuruan dan sekitarnya, termasuk kalau di Jawa Barat atau Cirebon dan sekitarnya itu ada 2 hari raya, raya Idul Fitri untuk Ramadan, kemudian ada hari raya Kupat itu bagi yang puasa Syawal 6 hari berturut-turut. Jadi Kupatan itu hari rayanya orang yang puasa Syawal. Gitu. Kalau di kita ya mudah-mudahan tadi juga ikut ya berhari raya sebagaimana tadi puasanya bulan Syawal. Itu pendapat yang pertama. Tapi kalau ini nanti gimana nanti ibu-ibu yang punya hutang, kan sebaiknya hutang Ramadan itu didulukan sebelum melaksanakan puasa. Ya, kalau gitu nanti nggak bisa dapat pahala itu. Tidak ada pendapat yang lain yang menyampaikan tidak harus berturut-turut. Yang penting tadi min Syawal, selama dalam bulan Syawal kita laksanakan. Bisa misalnya kita biasa puasa Senin Kemis, ya cicil aja gitu misalnya. Ya puasa Senin sekaligus niat puasa Syawal gitu ya. Itu kan insya Allah Senin Kemis itu nanti kita dapat 6 hari ya seperti itu. Ya, monggo yang mau puasa Syawal berturut tanggal 2 sampai tanggal 7 sekaligus ditutup dengan hari raya Kupatan. Alhamdulillah kalau misalnya kita ini tahun ini nggak mudik nggak kemana-mana ya kita laksanakan itu ya. Bisa lanjut Kupat langsung ini. Betul. Sehingga kemudian tadi Senin Kemisnya nanti tetap kita laksanakan berikutnya. Atau tadi kalau mungkin waduh banyak tamu nih Ustaz, kan menghargai tamu juga penting. Ini monggo gitu. Ya. Jadi gitu nggih Bu Aminah, ya, mudah-mudahan tadi kita bisa melaksanakan puasa Syawal dengan sempurna insyaallah. 6 hari meskipun tadi waktunya kalaupun misalnya tidak bisa berturut-turut bisa juga di hari yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Syifa. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah istighfar bisa menghapus dosa yang kita terhadap manusia? Kalau tidak bisa, bagaimana cara menghapus dosa terhadap orang yang sudah meninggal atau apa dapat terampuni Ustaz? Baik. Jadi istighfar itu adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita mohon ampun kepada Allah, itu istighfar. Insya Allah dengan istighfar yakin Allah akan mengampuni dosa kita. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kemudian
kita punya dosa kepada sesama Adam, itu namanya hakul adami, ya, hak-hak anak Adam. Ya, itu tidak bisa dihapus dengan istighfar. Ya, kita harus kalau misalnya masih hidup ya kita harus minta maaf. Di sini mungkin budaya di Indonesia ya itu bagus, misalnya Idul Fitri, ya. Kita kemudian minta maaf. Kalau mungkin di hari-hari yang lain masih ada sungkan, ada rasa apa namanya, apa ya istilahnya apa, jaim gitu ya. Terkadang kan, nah ini di Idul Fitri semuanya minta maaf, ya udah kita minta maaf. Kita silaturahim lebih ahsan. Tapi kalau sekarang nggak bisa mudik ya, ya Bisa, Ustaz. mungkin telepon lah paling enggak. Masa kita punya apa namanya kesalahan sama seorang kemudian lewat WA saja, telepon lah. Gitu. Ya, saya minta maaf punya kesalahan ini gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah meninggal gimana? Ya, apa kita minta maaf ke kuburannya gitu? Ya, pertama kita doakan yang bersangkutan. Ya. Kemudian ya kita datangi silaturahim ahli warisnya gitu. Ya, kita sampaikan, mohon maaf saya punya kesalahan begini. Ya, sambil tadi kita mau minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampun juga untuk yang bersangkutan, yang kita mungkin punya salah kepada yang bersangkutan. Kalaupun misalnya mau ziarah kubur, ahsan boleh ziarah kubur, nggak apa-apa. Ya. Sekaligus juga kita mengingatkan kematian kita. Ya, bahwasanya kita suatu saat nanti akan wafat juga. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan ketiga pada terakhir ini. Mohon izin Bapak Ibu. Dari Ibu Chandra Purwanti. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya tentang hukum zakat fitrah dengan uang yang jumlahnya sama dengan beras 3 kg. Apa diperkenankan Ustaz? Jadi zakat fitrah tapi pakai uang. Terima kasih. Baik. Jumhurul ulama yang 4 mazhab itu dari mayoritas ulama ya kecuali Hanafiyah ya, Imam Abu Hanifah itu yang selain Imam Abu Hanifah yaitu Imam Malik, kemudian Imam Hambali dan Imam Syafi'i itu menganjurkan ya, bahwasanya zakat fitrah itu harus dengan makanan yang dimakan biasanya oleh di daerah tersebut. Ya. Begitu. Jadi kalau misalnya kita makan beras ya beras, kalau Maluku apa sagu ya itu dengan itu. Ya. Enggak tahu Maluku masih makan sagu apa udah beras sekarang? Banyak beras Ustaz. Udah beras. Ya, artinya makanan sesuai dengan daerah setempat. Gitu. Nah, kalau Imam Abu Hanifah membolehkan itu diganti dengan apa namanya uang, ya. Bahkan juga Umar bin Abdul Aziz itu juga pernah di dalam surat yang tadi saya sampaikan itu, salah satunya juga menjelaskan tentang tadi dibolehkannya mengganti kalaupun misalnya lebih bermanfaat dari makanan tempat itu dengan dirham ya waktu itu dengan uang yang berlaku pada waktu itu. Nah kalau kemudian tadi kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang mayoritas kita di Indonesia memang ya harus pakai beras nanti. Nah, makanya kemudian ahsan kalau amil panitia-panitia di masjid, di musola, di lingkungan kita ya. Misalnya atau di lembaga yang tidak sempat misalnya dengan beras, ya menyediakan aja. Jadi bisa transfer Bu, misalnya 3 kali berapa? 10.000 misalnya gitu ya. Jadi 30.000. Nah, itu kemudian nanti panitia menyediakan beras. Jadi dibagikan kepada penerima zakat itu adalah ya, itu berupa beras begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Gitu nggih. Jazakallah Ustaz. Jadi seperti LMI itu kalau tidak salah mengumpulkan uang tapi memberikannya dalam bentuk
beras juga, sepertinya begitu ya. Oke, begitu. Jadi seperti itu benar ya. Jadi mayoritas kita kan, dan jadi jumhur ulama itu kita ngikuti pendapat yang lebih kuat lah, ya. Bahwasannya tadi yang disampaikan kepada penerima itu ya dengan makanan setempat itu beras. Bagus kalau misalnya LMI itu menyediakan tadi beras bagi yang mau zakat, yang nggak sempat beli beras, gitu ya, tinggal transfer saja. Gitu. Termasuk mungkin lembaga-lembaga yayasan yang ada kan juga termasuk kami di Fasil Quran atau YBIC misalnya, itu kan menerima juga untuk warid murid, gitu, untuk murid-muridnya itu boleh misalnya transfer uang, tapi nanti sekali lagi panitia harus membelikannya beras. Demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz, menarik sekali jawaban-jawabannya. Dijawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Tampaknya sudah mungkin hampir di penghujung dari acara kita ya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita laksanakan. Apa yang beliau tadi sampaikan, Bapak Ibu bisa jadi teladan buat kita bagaimana cerita-cerita apa yang beliau sampaikan tadi itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ini sudah tiga atau 4 hari, kalau kita 3,5 hari berarti. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan pesan sponsor Bapak Ibu sekalian, mohon izin sebentar kami sampaikan untuk kita adakan kuis. Bapak Ibu bisa join di alamat yang telah di-share oleh teman-teman tadi, di alamat yang terakhir, di link kuis yang terakhir. Mohon untuk bisa join di situ, di link yang 17922 tadi itu. Atau kalau Bapak Ibu bisa mau, silakan join langsung di alamat yang akan saya share di layar. Silakan Bapak Ibu join myquiz.com dengan kode gamenya adalah 172993. Silakan bergabung di join myquiz.com. Kode gamenya adalah 172993. Kami persilakan untuk join, kita tunggu menunggu peserta bergabung. Kode gamenya adalah 172993. Kami persilakan. Nah, sudah banyak bergabung. Terima kasih. Ada berapa ini? 11 orang ya. Baik, izin Bapak Ibu kita mulai saja karena waktunya tidak terlalu panjang. Jadi mohon izin kami mulai. Oke, hitungan ke-5 akan kita akhiri. 5, 4, 3, 2, 1.
Baik, terima kasih. Ini yang masuk podium kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Hanani Zakiyah Putri. Kemudian yang kedua adalah, ini Ustadz Aska kayaknya ini ya, bukan ya? Aska. Kemudian yang ketiga ini adalah Raudhatun Nikmah. Kepada yang kami sebutkan tadi, mohon nanti direct ke pesan ke Pak Willy Satria untuk pengambilan voucher. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama adalah Hanani Zakiyah Putri, kemudian Aska, dan Raudhatun Nikmah. Hadiahnya berupa voucher berbelanja di 212 Mart. Berapa rupiahnya nanti Pak Willy akan memberikan vouchernya ya. Kemudian dari sponsor juga menyampaikan kepada kami yang mendapatkan voucher lagi, salah satunya adalah Ibu Siti Aminah atas pertanyaannya tadi. Kemudian adalah yang baru bergabung pertama tadi adalah Ibu Dwi Ayu Lazuarni akan mendapatkan voucher dari 212 Mart. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi Pak Willy. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan oleh di awal tadi, acara kita ini didukung oleh beberapa pihak. Mungkin Pak Bambang bisa share apa saja itu. Pertama adalah Fasil Quran. Bapak Ibu bisa berhubung di sini. Insya Allah Fasil Quran akan membangun beberapa lokal. Jadi ada sekitar estimasi biaya itu 1,3 M. Yang terkumpul baru 71 juta. Bapak Ibu ada keinginan untuk wakaf, begitu kami persilahkan menghubungi teman-teman di Fasikul Quran. Kemudian yang berikutnya adalah insya Allah akan diselenggarakan sholat Idul Fitri, sholat Id di Masjid Fasikul Quran. Untuk tanggalnya akan mengikuti dari keputusan Kementerian Agama dan insya Allah tetap menggunakan protokol kesehatan. Berikutnya adalah dari LMI, dari IKADI, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dari LMI, kami sampaikan terima kasih supportnya selama ini teman-teman di IKADI. Dan berikutnya Bapak Ibu, terima kasih juga kami sampaikan kepada persaudaraan muslimah Kota Pasuruan. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk terakhir mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini tahun depan masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Mohon Ustadz Abdul Karim dapat menutup acara kita dengan doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum doa, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dengan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik puasa kita, tilawah Al-Qur'an kita, tadarus kita, qiyam Ramadan kita, kemudian tilawah Al-Qur'an dan juga semua amal soleh yang lainnya, sedekah, infak, wakaf dan seterusnya, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita bisa istiqomah melanjutkan amalan-amalan yang berupa sunnah yang sudah kita lakukan dalam bulan Ramadan ini di 11 bulan berikutnya. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi sayyidina Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا دقه وجله وأوله وآخره
وسره وعلانيته. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Karim. Masya Allah. Mudah-mudahan betul apa yang beliau sampaikan tadi. Ya, kita bersiap. Masih ada sisa-sisa tenaga kita. Kalau tadi ada istilah pacuan kuda, maka kita ada satu lagi istilah ada mudik. Kalau kita menyiapkan mudik dengan sangat luar biasa, bagaimana kemudian kita mudik sesungguhnya di yaumil qiyamah nanti, mudik di rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mudik kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ke rumah kita yang abadi, rumah kita sesungguhnya Allah lancarkan kita semuanya. Mumpung masih ada 3 hari, kita optimalkan apa yang masih ada kesempatan kita. Dan kami sampaikan Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya selama bulan Ramadan ini. Insya Allah setelah pas Ramadan kita akan adakan pengajian. Insya Allah rutin. Kita tunggu panitia IKD akan menyiapkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan nanti kita bisa bermuajah. Kalau mau wajah kita bermuajah Zoom katanya Ustaz Abdul Karim kemarin. Mudah-mudahan kesempatan kita di waktu yang datang kita bisa gunakan semaksimal mungkin. Baik Bapak Ibu sekalian, atas nama para kerabat kerja yang telah mensupport acara ini, kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, meskipun kurang 3 hari lagi. Taqabbal minna minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kami ada kesalahan, mungkin kesalahan macam-macam, atas nama kerabat kerja juga mohon maaf, bukan pintu maaf pada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan bertemu di bulan Syawal. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian minkum, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan yang gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Sambutlah seruan kami, para muslimah cinta negeri. Kami berjuang menempa diri untuk membangun peradaban Islami. Anggun, dinamis dan bersahaja, meretas dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan yang gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu. Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu.